Kitab Imamat. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu, menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu. Dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah.
di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kalau hari ini kita akan mulai mempelajari kitab Imamat. Hari ini Imamat 1. Kita akan mempelajari mengenai korban bakaran. Tuhan memberi perintah agar umatnya Israel memberi korban atau persembahan bakaran. Ada 3 binatang kurban yang dapat disediakan. Ada 3 alternatif sesuai dengan kemampuan ekonomi. Tetapi ketiga-tiganya harus diberikan kepada Tuhan dengan syarat tidak bercela. Sesuai dengan alternatif yang diberikan yaitu pertama lembu jantan, yang kedua kambing atau domba, yang ketiga adalah burung tekukur atau anak burung merpati. Jadi semua orang sesuai dengan kemampuannya dapat memberikan korban atau persembahan bakaran bagi Tuhan. Syaratnya tidak bercela. Tujuannya waktu korban itu dibakar habis, baunya menyenangkan hati Tuhan. Jadi untuk menyenangkan hati Tuhan, agar berkenan pada Tuhan. Tuhan mau apapun yang diberikan kepadanya harus dengan kesungguhan hati, memberi yang terbaik kepada Tuhan, sesuai dengan kemampuan. Korban bakaran disamakan dengan persembahan umat Tuhan yang sadar bahwa sebenarnya hidup manusia itu tidak layak di hadapan Tuhan karena sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga umat yang sadar diri itu berusaha hidup menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan, untuk didamaikan dengan Allah. Kita belajar bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah korban bakaran yang sempurna untuk menyenangkan hati Allah. Satu kali saja dan sempurna. Jadi syukur kepada Tuhan, kita telah didamaikan melalui Yesus Kristus yang menjadi korban anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Waktu Yesus Kristus merelakan diri untuk disalib, menebus dosa-dosa kita. Respon kita harus menghargai korban Kristus Yesus itu dengan hidup sesuai firman Tuhan. Dengan hidup sungguh-sungguh seperti yang Tuhan mau. Roma 12 ayat 1 dan 2 mengajarkan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara, jika kita rindu hidup berkenan kepada Allah, mari kita hargai kemurahan Tuhan Yesus. Pengorbanannya disalib bagi penebusan dosa-dosa kita. Sehingga kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Tidak hidup asal-asal yang kita mau. Kita harus minta pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa hidup kudus
berkenan kepada Tuhan dari cara kita berpikir, berkata-kata, dan bertindak. Tuhan Yesus memberkati.